Selamat datang di video pembelajaran pembuatan laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Oke, dalam video pembelajaran ini kita akan belajar menyusun dan juga memahami akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Mulai dari pendapatan sampai dengan laba kotor. Oke, pertama kali kita masuk ke file tabel ALK. Jadi ini file ini saya sudah buat. Anda tinggal buat file baru dengan nama tabel ALK. Kemudian setelah Anda membuat file tabel ALK ini, kita akan menemukan worksheet pertama yaitu sheet 1. Kita rubah namanya, kita rename menjadi laporan laba rugi. Kemudian kita klik sel A1, kita masukkan nama perusahaannya. Dalam video pembelajaran ini saya pakai nama perusahaan FastSmart Learning. Oke, FastSmart Learning, kita klik nama perusahaannya di sel A1. Kemudian di sel A2 kita akan ketik nama laporan yang kita susun. Ini kita ketik laporan laba rugi. Di sel A3 kemudian kita ketik periode laporan laba rugi yang akan kita susun ini. Di sini kita ketik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Jadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa laporan laba rugi disusun, dipersiapkan untuk suatu periode tertentu. Di sini dapat kita lihat bahwa laporan laba rugi yang sedang akan kita buat ini itu disusun untuk periode untuk periode tahunan yang berakhir 31 Desember. Oh, ini salah, Desember 2018. Oke, jadi kita masukkan satu nama perusahaan, kemudian nama perusahaannya FastSmart Learning, kemudian kita masukkan nama laporannya, laporan laba rugi, dan periodenya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Selanjutnya di sel B4 kita masukkan tahun dari laporan laba rugi ini. Kita ketik 2018. Dan di sel B4 kita ketik 2018 dan di sel C4 kita ketik tahun 2017. Jadi yang akan kita susun di sini adalah laporan laba rugi untuk 2 periode, 2 tahun. Kemudian di sel A5 kita masukkan akun yang pertama, yaitu penjualan. Akun penjualan ini di beberapa perusahaan disebut juga dengan nama pendapatan. Akun ini sangat penting. Oleh beberapa analis, akun ini bahkan dipakai sebagai patokan untuk melihat tren kinerja keuangan perusahaan. Sangat penting. Tentu saja tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun adalah tren yang baik dari akun penjualan ini. Kemudian di sel A6 kita ketik biaya akun berikutnya, yaitu biaya pokok penjualan. Atau bisa juga di beberapa laporan keuangan kita disebut juga dengan harga pokok penjualan. Biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan langsung. Jadi yang berhubungan langsung dengan proses produksi atau proses pembuatan barang atau jasa yang akan dijual oleh perusahaan. Jadi hanya biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Kemudian di sel A7 kita ketik laba kotor. Laba kotor ini adalah didapat dengan mengurangi biaya pokok penjualan dari penjualan. Jadi penjualan, laba kotor sama dengan penjualan dikurang
harga pokok penjualan atau biaya pokok penjualan. Kita masukkan angkanya di sini. Untuk tahun 2018 penjualan perusahaan adalah 9.625.000. Kemudian di tahun 2017 8.580.000. Jadi kita pakai di sini formatnya untuk angkanya itu kita gunakan yang format koma ini. Jadi Anda format nanti sehingga Anda bisa melihat angka di sini 9.625.000. Ada titik setelah 9 dan 5. Oke, kemudian di biaya pokok penjualan kita masukkan angkanya 8.125.000. Di sel B6 kita masukkan 8.125.000. Di sel C6 kita masukkan angka 7.160.000. Karena laba kotor sama dengan penjualan dikurangin biaya pokok penjualan, maka kita bisa buat langsung rumusnya. Kita ketik di sel B7 sama dengan, kemudian B5, ketik tanda kurang, kemudian kita klik sel B6. Kita akan temukan angka 1.500.000 laba kotor perusahaan. Kemudian kita copy sel yang ada di B7 ini ke sel C7 dengan jalan klik, kita copy. Jadi klik kiri titik yang ada di ujung kanan dari kotak yang ada di kolom di sel B7, kita tarik kita tarik ke sel C7. Maka kita akan menemukan rumusnya akan langsung tercopy. Di sini di sel B7 rumusnya adalah sama dengan B5 dikurang B6. Di sel C7 rumusnya adalah C5 dikurangi C6. Jadi kita bisa lihat di sini kita sudah membuat laporan laba rugi untuk perusahaan Fast Smart Learning untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, di mana penjualan perusahaan adalah 9.625.000 di tahun 2018 dan 8.580.000 di tahun 2017. Biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan perusahaan di tahun 2018 adalah 8.125.000, di tahun 2017 7.160.000, dengan laba kotor sebesar 1.500.000 dan di tahun 2018 dan laba kotor sebesar 1.420.000 di tahun 2017.